Oke, halo semua. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview beberapa materi di mata kuliah Jarkom tentang IP address dan juga subnetting menggunakan metode VLSM. Nah, langsung saja ke materi yang pertama tentang IP address. Mungkin dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya IP address. Nah, apa sih itu IP address? Nah, analoginya itu, IP address itu alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah perangkat komputer yang terhubung ke sebuah jaringan, sehingga komputer yang terhubung ke sebuah jaringan bisa berkomunikasi dengan komputer lainnya. Analoginya begini, misalkan di sini ada komputer yang satu, komputer yang kedua, komputer yang ketiga, komputer yang keempat. Ada sebuah alamat yang diberikan untuk masing-masing komputer ini nih, sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Begitulah pengertian dari IP address. Nah, jenis-jenis IP address itu teman-teman ada IP versi yang keempat yang sering kita jumpai dan juga ada versi yang keenam gitu. Nah, IP versi 4 ini apa yang membedakan dia dengan IP versi yang keenam? Itu dari bit penyusun sama alamat maksimal IP yang bisa ditampung. Nah, kalau IP versi yang keempat ini, alamat IP yang bisa ditampung yaitu sebanyak 32 bit. Sementara untuk IP yang versi ke-6 ini terdapat 128 bit. Banyak sekali ya. Begitu dengan alamat maksimal IP yang bisa ditampung. Nah, di sini di video kali ini kita khusus membahas tentang IP versi yang keempat. Nah, langsung saja kita ke struktur IP versi yang keempat ini. Nah, pertama itu dia disusun dalam 32 bit angka satu dan 0. Nih, teman-teman. Nah, ada 32 bit nih. Ini. Ini kan untuk bit yang pertama, nah, ada pemisahnya kan. Nah, satu satu byte ini ada 8 bit di dalamnya. Ini kalau teman-teman lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, bisa dikatakan bahwa IP versi 4 ini tersusun atas 8 bit yang terbagi dalam 4 byte. Jadi, satu byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, byte itu sendiri bisa dikatakan juga dengan oktet. Jadi ini yang namanya oktet pertama, oktet kedua, ketiga, dan juga oktet yang keempat. Begitu. Nah, IP versi yang keempat ini terbagi dalam 5 kelas ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Oke, kelas A itu sendiri yang membedakan dia dengan kelas-kelas yang lainnya itu ada pada letak network ID, host ID, dan maksimal alamat IP yang bisa ditampung. Untuk kelas A itu sendiri, untuk network ID-nya itu ada di oktet yang pertama, teman-teman. Oktet yang ini. Untuk host ID-nya itu ada di oktet kedua, ketiga, dan keempat. Dan alamat IP yang maksimal yang bisa ditampung itu ada 16.777.214. Nah, untuk kelas B-nya sendiri, yang membedakan dia dengan kelas A itu letak oktet di network ID-nya ada di network ke oktet yang satu dan juga yang kedua untuk letak network ID-nya. Sedangkan untuk host ID-nya ada di oktet yang ketiga dan keempat. Nah, alamat maksimal IP yang bisa ditampungnya itu ada 65.534 alamat IP. Sedangkan untuk kelas C sendiri, dia semakin kecil nih alamat IP yang bisa ditampung nih. Nah, sedangkan untuk letak network ID-nya itu semakin luas teman-teman. Kalau teman-teman lihat network ID-nya itu di oktet yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara host ID-nya terletak di oktet yang keempat. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa semakin uh, oktet kelas IP kelas C uh, jangkauan network ID-nya itu lebih besar dibanding dengan kelas B dan juga kelas A. Tetapi host ID dari kelas A itu lebih besar dibanding dengan jumlah host ID dari kelas B dan juga kelas C. Nah, selanjutnya untuk kelas D, teman-teman. Nah, kelas D sendiri
Kenapa dia tidak ada pemisah antara network ID dan juga host ID-nya sendiri? Karena kelas D ini diperuntukkan untuk multicast atau video streaming, yang dimana kan eh, pengiriman datanya itu dari satu kelompok ke kelompok tertentu yang dimana terhubung dalam suatu jaringan komputer. Nah, untuk range IP-nya itu 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, selanjutnya itu ada IP kelas E. Nah, sama dengan IP kelas D, IP kelas E ini eh, yaitu dibuat untuk tujuan eksperimental teman-teman atau penelitian. Dan juga dia itu tidak ada pemisah antara network ID dan juga host ID-nya gitu. Jadi range IP-nya itu 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Oke, kita lihat, kita dengar dari tadi itu ada network ID dan juga host ID. Apa sih perbedaan antara kedua ini, antara network ID sama host ID? Nah, di sini saya menggunakan analogi plat kendaraan begitu. Misalkan di sini B ya, saya ambilkan B atau juga bisa juga DK, PS dengan nomor kendaraannya sekian gitu. Nah, di sini saya ambil nomor kendaraan B505WLG. Nah, B ini teman-teman, dia melambangkan network ID atau area atau wilayah di mana sebuah jaringan terdaftar. Begitu. Sementara untuk host ID ini lisensi di mana sebuah jaringan terdaftar. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa B ini, B atau pada plat kendaraan yang lain itu DK, EB, PS itu dia melambangkan region atau wilayah mobil atau kendaraan itu terdaftar. Misalkan dia terdaftar di Denpasar, terdaftar di Banyuwangi, di Jakarta, di Surabaya, di Flores, begitu. Nah, sementara untuk angka setelahnya itu 505 ini itu melambangkan nomor lisensi dari sebuah kendaraan begitu. Antara nomor lisensi dari kendaraan satu dengan yang lain kan beda tuh. Misal di sini 505, di kendaraan satunya 506, di kendaraan yang lainnya itu 507 atau 514 begitu. Jadi itu ya perbedaan antara network ID dan juga host ID. Nah, selanjutnya kita akan lihat IP kelas A. Nah, yang jadi fokus kita di sini terkait range IP. Tadi kan kita udah lihat letak network ID dan juga host ID-nya. Itu kan ada di oktet yang pertama untuk network ID di IP kelas A, sementara host ID-nya itu ada di oktet 23 dan keempat, oktet selanjutnya. Nah, range IP-nya itu teman-teman ada di antara 1 titik 000 titik 1 itu kan host yang pertama ya. Ini host yang kedua sampai 126 titik 255 titik 255 titik 254. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa range IP untuk kelas A yaitu 1.0.0.1 sampai dengan 126.255.255.254. Begitu juga dengan IP kelas B-nya. Tapi yang membedakannya itu letak network ID dan juga host ID-nya. Ini kan network ID-nya kan terletak di oktet yang pertama dan kedua nih, ini nih. Sementara untuk host ID-nya di oktet yang ketiga dan keempat. Nah, range IP-nya kenapa 127? Kenapa dari satu apa tadi? 126 dia lompat ke 128 teman-teman. Karena 127-nya itu dia terkhususkan untuk uh, localhost. Localhost. Nah, nanti kita akan bahas apa itu localhost ya untuk 127-nya di localhost. Nah, untuk range IP-nya itu sendiri 128.0.0.0.1 sampai 191.255.255.254. Begitu juga dengan IP kelas C yang membedakannya itu network ID. Woi, network ID-nya besar sekali. Di oktet yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sementara host ID-nya dia sedikit aja untuk host ID-nya. Nah, sementara untuk range IP-nya sendiri dari 192.0.0.1 sampai 223.255.255.254. Nah, itu tadi teman-teman range IP dari kelas A, B, dan juga IP kelas C. Selanjutnya kita akan melihat sekilas tentang private IP address. Nah, di sini tuh digunakan pada jaringan lokal ya. Private ini dipergunakan secara bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan jaringan lokal.
Nah, range alamat IP-nya itu 10.0.0.1 sampai 10.255.255.255, dan yang kedua itu 172.16.0.0 sampai 172.32.255.255, dan yang terakhir 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh, dari 126 dia lompat ke 128. Nah, 127-nya kemana? Nah, 127 itu dia digunakan untuk menghosting web yang akan kita bangun, teman-teman. Kita kan kalau ngebuat website ya, atau nghosting website, kita kan aksesnya itu bebas tanpa terkoneksi ke jaringan komputer. Nah, itu digunakan untuk namanya localhost. Nah, begitu. Digunakan untuk mengakses web yang kita bangun sebelum kita menghosting ke jaringan komputer. Jadi alamatnya itu 127.0.0.1. Oke, materi yang kedua ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Nah, VLSM ini teman-teman, saya lebih fokus ke contoh soalnya atau penyelesaian bagaimana membagi IP dengan metode VLSM ini. Nah, pengertian dari VLSM itu sendiri itu teknik subnetting dalam jaringan komputer yang memungkinkan pembagian alamat IP menjadi subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan spesifik setiap subnet. Nah, misal di sini kita punya alamat IP ya, 192.168.10.0.0. Nah, dia itu dibagi ke dalam 3 LAN berbeda. Ada LAN A dengan kebutuhan hostnya itu 50, LAN B ada 250, LAN C ada 70 host. Nah, bagaimana cara pembagian IP setiap LAN-nya ini? Begitu. Oke. Nah, sebelum kita penyelesaian soalnya dulu, kita lihat bagaimana langkah subnetting menggunakan VLSM. Oke, yang pertama teman-teman, kita identifikasi kebutuhan host untuk setiap subnet, menghitung jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet. Nah, dengan rumus 2 pangkat N dikurangi dengan 2 lebih dari sama dengan jumlah host yang dibutuhkan. Ini tadi kan, misal ini 250 host yang dibutuhkan, yang terbesar kan, menggunakan rumus ini. Urutan yang kedua, urutkan kebutuhan dari terbesar ke terkecil. Kita urutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang ketiga, tetapkan subnet mask, pilih subnet host yang sesuai dengan kebutuhan host. Dan yang terakhir, mulai pembagian IP menggunakan tentang IP yang tersedia untuk membuat subnet mulai dari awal blok IP. Nah, kita masuk ke penyelesaian soalnya. Misalkan ada IP 192.168.10.0 dengan hostnya 50, 250, dan 70. Tadi kan dia bilang urutkan dulu dari kebutuhan host yang paling besar ya. Jadi yang pertama itu ada di LAN B kan. Nah, di sini, di LAN B sini. Nah, kita lihat sebelum kita menentukan eh, kebutuhan hostnya, kita lihat di tabel CDR yang mendekati 250 di sini. Nah, ada di prefix slash 24 ya. Ada di 2.8 di LAN B. Oke, 2.8 kan 254 ya, dia lebih dari 250. Nah, untuk subnetnya 192.168.10.0. Untuk H1-nya kita tinggal jumlahkan satu ini. Ya, ini kita tinggal jumlahkan dengan satu. Hostnya 192.168.10.1. Nah, HN-nya sendiri, sebelum kita cari HN, bisa juga kita cari dulu nih broadcast-nya. Begitu. Nah, di sini kan kalau untuk cari broadcast-nya kan jumlah keseluruhan IP kan dia 255 nih rentangnya. Dari 0 sampai 255 begitu. Jadi di broadcastnya 192.168.10.255. Nah, kalau kita udah dapat broadcastnya teman-teman, kita untuk mencari HN atau host terakhirnya, kita tinggal dikurangi aja dengan satu yang ini nih, yang di octet keempat ya, octet keempat di bagian broadcast, tinggal dikurangi dengan satu, jadi 254 kita dapat di HN-nya. Selanjutnya untuk LAN C. LAN C kan dia bilang dia membutuhkan sebanyak 70 host. Kembali lagi kita lihat di tabel CDR-nya 70 yang mereka 70. Di sini kan ada 128 nih. Yang mereka 70 di prefix slash 25. 2.7 ya. 2.7. Oke, 2.7 kan dia 256. 256 dikurangi dengan 2 jadinya kan 254. Untuk subnetnya 192,
168, kenapa di sini 11? Karena ini kan lompat satu nih, lompat satu IP, lompat satu kelas ini untuk LAN C-nya. Lompat satu jadi 0. Untuk host satunya atau host pertamanya 192.168.11.1. Nah, bagaimana cara mencari HN untuk LAN C ini, teman-teman? HN itu sendiri kan rumusnya subnet tambah dengan jumlah host yang dibutuhkan. Sini, nih, subnet tambah jumlah host yang dibutuhkan. Begitu, teman-teman. Kita lihat berapa subnetnya. 192.168.11.0 ya. Jumlah host yang dibutuhkan di sini kan ada 126. 126. Oke. Kita lihat 126, 11, 168, 192. Jadinya HN-nya itu 192.168.11.126. Nah, untuk broadcast-nya tinggal jumlahkan dengan satu yang ini. Jadi 127. Begitu. Nah, selanjutnya eh, untuk LAN A, kita cari subnetnya dulu, teman-teman. Subnetnya sama. Kenapa di sini tetap sama? Karena di sini tidak ada lompat IP nih di sini. Ini tadi kan 255 nih, udah lebih nih. Makanya dia 11 di sini. Ini kan 127 doang nih. Masih ada berapa tuh? 1127 sampai 255 di situ. Makanya dia di sini tetap sama. 192.168.11.128. Nah, untuk H1-nya 192.168.11 tambah 1, 129 begitu. Nah, untuk HN-nya seperti biasa kita cari subnet tambah H1 begitu. Subnet tambah berapa jumlah host yang dibutuhkan. Ini tadi kan eh, LAN A tadi kan ada 50 host yang dibutuhkan ya. Di sini kalau kita lihat ada 2.6 di slash prefix slash 26. 2.6 itu kan 64 ya, 64 ya. 64 kurang 2, 62 begitu. Jadi 192, 168, titik 11, 128 tambah 62 gitu. Jadinya HN-nya 192.168.11.190. Nah, untuk broadcast-nya tinggal dijumlahkan dengan satu. Begitu. Oke, mungkin oke, tadi kan kita belajar dengan jumlah atau kebutuhan host yang agak kecil ya, sehingga itu tidak memungkinkan dia lebih dari 256. Nah, pada contoh yang kedua ini, saya akan mencoba membahas bagaimana sih kalau kebutuhan hostnya itu agak besar atau lebih besar gitu. Misalkan di LAN A, eh, di sini dia membutuhkan host sebanyak ada 100 host. Di LAN B ada 300 dan juga di LAN C ada 500 host. Nah, seperti yang dikatakan tadi, pengerjaannya kan dari host yang paling besar ya. Jadi di sini kan ada di LAN C itu dengan kebutuhan host yang paling besar tuh ada 500 tuh. Nah, 500. Oke, kita coret. Jadi kan rumusnya tadi kan 2 pangkat N kurang 2 lebih dari sama dengan 500. Nah, kita cari di sini prefix yang mendekati 500. Di sini kan ada prefix di slash 23. Di 2 pangkat 9 ya ada 512. Kan 2 pangkat 9 kan 2 pangkat 9 itu dikurangi dengan 2 lebih dari sama dengan 500. Sorry, 512 dikurang 2 jadinya 510 lebih dari sama dengan 500. Nah, yang pertama subnetnya seperti apa? Subnetnya sama dia ya, 192.168. Tadi kita menggunakan IP yang sama, titik 10.0. Nah, H1-nya kita tinggal jumlahkan dengan satu di oktet yang terakhir ini. 192
168.10.1. Oke. Sorry kebesaran. Nah, untuk selanjutnya HN. Tadi rumus untuk mencari HN kan subnet ditambah dengan berapa jumlah host yang dibutuhkan. Subnetnya kan 192.168.10.0. Tadi kan jumlah host yang dibutuhkan sebanyak 510 ya. 510. Nah, gimana kalau udah begini? Ini kan kelebihan nih untuk hostnya sini. Nah, caranya kita bagi dengan 256 aja dia, 510 ini. Wait. 510 kita bagi dengan 510 kita bagi dengan 256. 256. Itu ya. Ini kan dapatnya satu kali doang ya, 256. Satu kali 256, sisanya 254. Nah, satu ini kita jumlahkan ke sini, sini, maka ini sisanya 254. Sorry, 254. Di sini 11. Di sini 168. 192. Oke, nah untuk broadcastnya sendiri, broadcastnya tinggal jumlahkan dengan satu aja, 192.168.11.255. Oke, selanjutnya LAN yang B, terbesar yang kedua ya, LAN yang ke B. Di sini 300 kan, 2 pangkat N kurang 2 lebih dari sama dengan 300. Nah, kita cari di tabel CDR-nya yang mendekati 300. Oh, ternyata 512 lagi. Di prefix slash 3, 2 pangkat 9. Ini kan 2 pangkat 9 dikurangi dengan 2 dari sama dengan 300. Nah, 2 pangkat 9 tadi kan 512 nih. 512 lebih dari sama dengan. Sorry. Kita langsung aja ya. 510 di sini. Kan 512 dikurangi dengan 2 kan 510. Oke. Lebih dari sama dengan 300. Oke, subnetnya seperti apa? Subnetnya 192 tetap ya. 192.168. Dia lompat 1 di sini. Titik 12 titik 0. Satunya tinggal jumlahkan dengan 1, 192.168 titik 12 titik 1. Nah, HN kan subnet tambah jumlah host yang dibutuhkan kan. Oke, 192 titik 168 titik 12 titik 0. Host yang dibutuhkan di sini kan ada 510. Oke, 510 di sini. 510 ini kita bagi dengan 256. Coba kita ya. 510 dibagi 256. 256. Dapatnya kan satu doang ya. 1 kali 256. 256. Sini. Kurang. 10 kurang 6. 4. 10 kurang 5. 5. 4 kurang 2. 2. Jadinya 254. Oke. 254. Push. Wait. Nah, oke, ini kan 254. Di sini plus 1 ya. Sini plus 1 nih. Sini plus 1 nih. 25. Sorry. 254 13 168 192 begitu. Jadi untuk HN-nya 192.168.13.254. Nah, untuk broadcast-nya BC-nya kita terusin aja. Tinggal dijumlahkan dengan 1 192 titik
168 sorry titik 13 titik 255. Oke, kita udah dapat nih untuk LAN B-nya. Nah, selanjutnya kita ke LAN A. LAN A kita di sini aja ya, LAN A. Mana yang kosong di sini, di sini, di sini. LAN A. Oke, LAN A. Tadi kan di situ butuh 100 host. 2 pangkat N dikurangi dengan 2 lebih dari sama dengan 100. Yang mendekati 100 di tabel serialnya itu berapa? Di prefix slash 25 di 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 7 kurang dengan 2 lebih dari sama dengan 100. 2 pangkat 7 kan ada 128 ya. 28 dikurangi dengan 2 lebih dari dengan 100. Ini 126 lebih dari sama dengan 100. Oke, nah 126. Selanjutnya kita cari subnetnya. Subnetnya tetap ya 192, tapi lompat satu host ntar titik 168 titik, tadi kan 13 ya terakhir ya, tadi kan 13. Oke, jadi lompat satu dia, maka titik 14 titik 0. Nah, satunya berapa? 192 titik 168 titik 14 titik 1. Nah, sekarang kita cari HN. HN tadi kan subnet tambah jumlah host yang dibutuhkan. 192 titik 168 titik 14 titik 0 tambah host yang dibutuhkan tadi berapa tuh? 126. Mana nih? Oh, ini nih. Ditambah 126. Oke. Sini kan 192 titik 168 titik 14 titik 126. Ini tuh KHN di LAN A-nya. Nah, bagaimana untuk broadcast-nya? Broadcast-nya kan kita tinggal jumlahkan satu aja untuk di oke terakhir di HN-nya. 92 titik 168 titik 14 titik 127. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk misal teman-teman pengen kebutuhan hostnya itu lebih besar ya di setiap LAN-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, penerapannya itu misal di LAN di IP kelas A dan kelas B-nya itu kurang lebih sama. Teman-teman tinggal urutkan dulu dari IP dengan kebutuhan host yang paling besar seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.